Nah, Pak Ges, ini menarik dari Mas Adi bahwa Jakarta ini adalah epicentrum demokrasinya Indonesia yang mana Indonesia bisa menjadikan Jakarta sebagai teladan karena ada check and balances yang dinamis gitu. Nah, jangan sampai demokrasinya kayak majelis taklim kalau kata Mas Adi tadi, asimetris satu arah gitu. Nah, jadi ya apa yang dilakukan teman-teman PSI ya biasa aja gitu, Pak Ges. Makasih. Kalau saya melihatnya bukan hanya biasa saja. Kita nggak menghitung PSI. Tidak menghitung. Kita nggak menghitung sebagai sebuah faktor dia tidak hitung gitu loh. Karena sebagian besar kritiknya itu noise. Rian tadi katakan bahwa tentang banjir yang tidak dijawab. Itu kan diskusinya di ILC udah berkali-kali. Kan bosan juga menghadapi itu. Datanya di BPBD DKI ada bahwa banjir di DKI sekarang ini jauh lebih bisa tertangani dibanding masa-masa sebelumnya. Apakah hilang sama sekali? Ya tidaklah. Seberapa banyak daerah-daerah resapan air kita korup dijadikan apartemen. Contoh paling mudah melihat kan Mall Taman Anggrek itu. Itu kan daerah hijau. Jadi mall, jadi apartemen, dan ada berapa banyak lagi. Nggak mungkin lah bisa diselesaikan dalam waktu 4-5 tahun seperti sekarang. Rasional aja gitu loh kalau melihat sesuatu dengan objektif. Tapi dari sisi lain tentang Anies ya, saya terbuka aja kenapa saya suka berada di depan sebagai aktivis punya latar belakang. Selalunya saya kecewa dalam dukungan terhadap orang. Dan kali ini melebihi ekspektasi daripada yang sebelum-sebelumnya. Saya memberi contoh satu hal. 296 taman di Jakarta direvitalisasi maupun yang dibangun total seluruhnya. Setiap pembangunan taman itu, salah satu yang diperhitungkan adalah jarak tempuh burung. Agar apa? Agar unggas bisa hidup kembali di kota ini. Itu satu. Yang kedua, ini hal-hal yang sangat sederhana. Penangkapan hewan liar selama ini semau-maunya. Tapi di masa Anies, itu para penyayang hewan diikut sertakan. Agar kucing liar, anjing liar itu ditangkap secara bijaksana. Itu dilakukan dan apabila itu dilanggar, itu tegurannya keras. Itu dua. Yang ketiga, soal kinerja. Soal Fir'aun tadi. Anies mengatakan kalau hanya membangun bangunan megah, Fir'aun juga bisa. Mas Adi bisa melihat dalam konteks peradaban. Membangun ruang ketiga, ruang publik ketiga itu peradaban bukan sih Mas Adi? Kalau mau objektif ya. Saya melihat selama ini di masa saya, di zaman saya semuda Rian Ernest, pakai mobil duduk di Melawai, bagaimana sound systemnya keren, bannya radial, kita adu keren mobil di masa saya dulu. Tapi sekarang anak muda seperti Rian naik bis kota Transjakarta duduk di M Block. Naik kendaraan umum. Itu ada perubahan perilaku. Itu kan soal peradaban yang dibangun. Itu soal bagaimana membangun ruang ketiga yang perlahan-lahan dibangun. Hal yang lain lagi. SMA di Jakarta. Dulu orang menghitungnya cuma SMA 1, SMA 2, SMA 3, 4, 5 enggak karena tempatnya di ujung sana. 6, 7, 9 sama 11. Yang lain-lainnya ada. Itu SMA-SMA favorit yang anak-anak orang kaya. Selebihnya adalah SMA-SMA Katolik. Sekarang oleh Anies dirubah. Yang masuk SMA itu bukan hanya jalur prestasi, zonasi, juga umur. Hingga sekolah-sekolah favorit itu tidak hanya menjadi miliknya orang kaya. Itu kan soal keadilan sosial. Soal membangun manusia. Yang lainnya lagi. Air di Pulau Seribu selamanya sangat mahal. Sekarang 1 kubik air di Pulau Seribu sama dengan di daratan Jakarta, Rp1.000. Ini soal keadilan. Yang terakhir, saya marah dengan Giring karena saya terlibat Christmas Carol. Jadi ketika menjelang Christmas Carol itu saya tanya sama Dedi namanya di GPW. Dan Christmas Carol tahun ini ada nggak? Ada bang. Oh ada di jalan-jalan nggak lagi virtual. Oke kalau gitu saya hubungin teman. Saya hubungin teman-teman aktivis gereja. Datanglah mereka bawa temannya kumpul di briefing dapat di 7 titik.
ada di Bundaran HI, ada di Duku Atas, ada lain-lain. Anda pernah nggak lihat Christmas Carol sebelumnya Anies memimpin? Nggak pernah ada. Di masa Anies ada Christmas Carol. Kalau sebelum Anies bisa ditimbukin orang lu bikin gitu-gituan di Jakarta. Tapi Anies dipercaya. Aman-aman saja dan kita bergembira di saat itu. Kan Christmas Carol tanggal 21 sampai 23 ya, 3 hari. Lalu ada 3 gereja yang umurnya 52 tahun, 40 tahun lebih. Gak dapat IMB, oleh Anies diberikan IMB. Lalu gereja Immanuel, dulu di tempat gue bolos tuh, dari SMA 7 ke situ cuma 200 meteran tuh. Kalau bolos ngumpetnya di situ gak bakalan ketahuan sama guru tuh. Gereja, tempatnya indah banget. Itu direvitalisasi jadi keren. Di tengah-tengah suasana itu, di tengah suasana semaraknya kita menyambut Natal. Tiba-tiba giring pidato tentang kebohongan, tentang intoleransi dan segala macam yang merusak kembali keharmonisan kita. Apakah Jakarta itu tidak harmonis? Menurut penelitian paling harmonis, dalam indeks demokrasi paling demokratis. Kan teman-temannya Mas Adi sendiri yang survei itu. Nilainya ada jelas. Jadi soal ke dalam konteks pembangunan manusia, membangun demokrasi segala macam, itu berjalan. Bahwa kemudian ada noise dari PSI, ya wajar-wajar aja, mereka mau naik elektabilitasnya lewat mana. Kalau nggak anadis lewat mana, ya kita perlu nebeng orang besar. Sama dulu waktu zaman gue mahasiswa, kalau pengen kelihatan pinter ya sering-sering ngobrol sama Bang Fahri, sama Cak Nur, foto itu kan. Jadi kelihatannya ya agak pinter-pinter juga lah, walaupun nggak juga gitu. Nah PSI supaya kelihatan suaranya ada gitu bersama dengan, ya hajar, caranya hajar Anies. Jadi naik lah gitu kan. Tapi kan partainya kan partai se-Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia. Substansinya partai seputaran ibu kota. Substansinya. Karena kan kalau dia beneran partai yang dikritik adalah kekuasaan yang punya alat, aparat, polisian, tentara dan sebagainya. Itu yang dikritik. Anies punya apa? Nggak punya apa-apa. Mau maju pilpres, tiket partai nggak punya, duit nggak punya. Yang dia punya hanya prestasi demi prestasi. 4 tahun berturut-turut WTP. Jakarta macet turun jauh indeksnya. Banjir turun jauh. Kan catatannya semua ada gitu kan. Yang terakhir soal membangun kemanusiaan dan keadilan. Kampung akuarium yang digusur itu dibikin konsep. Membangunnya itu masyarakat itu sendiri terlibat. Sampai pemilihan keramiknya warga akuarium yang memilih. Jadi ada pemimpin yang seperti ini menurut saya melampaui dari ekspektasi yang saya selama ini miliki. Saya kira itu, terima kasih. Sebagai sebelum ke Bang Rian, ada juga yang mengatakan bahwa ini karena mau maju pilpres nih Pak Anies nih mulai ke tengah gitu kan, mulai ngomongin apa namanya ingin dianggap pluralis, ingin dianggap tokoh yang menyatukan berbagai macam spektrum, padahal esensinya tetap antara ayat dan mayat katanya. Ada yang ngomong kayak gitu, saya bisa kasih screenshotnya ke Pak Ges gitu. Ya ini kembali ke Mas Adi. Emang dalam politik dinamikanya begitu. Kalau dulu Anies dinisbatkannya itu liberal dan Syiah agar tidak terpilih. Sekarang dinisbatkannya ke Islam yang kanan banget gitu. Coba buka rekam jejaknya deh, cari satu kalimatnya Anies yang mengarah ke sana, ada nggak? Nggak usah kebijakan. Kalimat aja dari dia yang bisa dinisbatkan ke sana, ada nggak? Nggak ada. Anies, saya buka ya, sekretarisnya itu dari zaman dia sebelum Mendikbud sampai hari ini itu bukan Islam. Yang di lingkarannya dia yang dikirim ke Amerika itu Billy namanya dari Papua. Hal-hal semacam ketika kakeknya meninggal, siapa yang ceramah dalam acara 3 hari? Romo Mangunwijaya. Bagaimana hal semacam itu mau dinisbatkan kan? Susah. Orang dari dulu hidupnya memang di tengah. Dari mulai dia kecil di Jogja itu, dan dia punya pengalaman banyak kan. Dia punya banyak cerita tentang hal-hal semacam itu. Dan menarik sekali kalau dia cerita tentang Ki Mangunkusumo, Masyumi, Partindo dan lain-lain. Hidupnya memang sudah ada di situ gitu loh. Dia tidak pernah berada di, malah aneh kalau Anies dikatakan anaknya Mbak Hari ini nggak pakai jilbab.
Kan bisa dilihat sendiri. Ya kalau istrinya pakai jilbab wajar, anaknya kan kagak gitu loh. Kalau soal-soal kayak gitu tuh inilah. Jadi nggak penting juga untuk kita bahas gitu. Tapi menyatakan bahwa Anies ada di itu, mendingan tanya ke Rian ya. Lo yakin kalau Anies itu ada benar-benar di kanan? Tolong dijawab aja deh secara objektif. Oke ya, Langsung ya. Bang Rian, langsung Anda sebagai alumnus Indonesia Mengajar. Betul, nah ini cocok soalnya. Yang Pak Ges bilang, ya kan gue partai politik om. Aduh, Pakai mic, Bang. oke. Nah, cocok. Jadi gini, teman-teman, saya kan tadi Pak Ges sempat angkat cerita personal. Sekarang gantian saya angkat cerita personal deh demi Bang Ari nih. Demi konten bos. Nah ini bantu teman banget nih gue nih sebenarnya ya. Saya dulu alumni Indonesia Mengajar. Saya melihat Anies menciptakan moderasi dari apa ya, ya toleransinya sangat kelihatan sekali. Tetapi saya sekarang bicara dalam kacamata politik. Ya iyalah, saya berjaket partai politik hari ini. Dalam politik adalah bicara kepentingan. Pasti tidak mungkin tidak ada. Tetapi yang paling penting juga soal politik ini warna. Warna Pak Anies yang tadi pagi sampaikan saya pernah lihat kok. Mungkin di luar politik. Tapi kalau sudah bicara kekuasaan, bicara demokrasi, cara meraih kekuasaan, datanglah beliau ke pemimpin besar organisasi yang sekarang sudah dilarang. Saya juga mau cek ke Pak Ges, pernah nggak pada saat kapitalisasi agama di Pilkada 2017 kemarin, pernah nggak Pak Anies secara frontal, secara tersurat, secara eksplisit menolak penggunaan itu? Kan tidak, tapi mendiamkan kapitalisasi agamanya terjadi sebenarnya. Jadi nanti aja dulu Bang. Jadi betul, saya juga takut lupa soalnya. Jadi hal seperti itu sebenarnya teman-teman. Jadi menjadi penting warna dalam politik. Kalau terus-menerus berubah, akhirnya semua orang punya asumsi politik kita bunglon semua, nggak bisa dipercaya. PSI selalu hadir berbicara nilai. PSI berbicara apa? Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, kata Bung Karno. Dalam politik menjadi penting memang melihat rekam jejak, bukan melihat liak-liuk perbunglonan politisi. Ini menjadi penting karena demokrasi ini berbicara memilih orang. Seperti kita mau pergi ke sebuah titik naik pesawat, kita mau memilih pilot. Kita memilih pilot yang ideal menurut kami adalah melihat kompetensi pilot. Bukan melihat apakah pilot itu bajunya sudah setrika rapi belum hari itu. PSI mencoba menciptakan hal-hal yang lebih penting dari sekedar jargon-jargon yang tidak substansial. Seperti tadi, persoalan macet dan banjir, Pak Ges bilang lebih baik. Enggak juga. 2019 Jakarta pernah menjadi kota yang paling tinggi polusinya di dunia. Soal kemacetan juga ada angka-angka lain. Jadi ini mungkin bicara perbedaan pengambilan data saja. Nah, itu sih menurut saya menjadi paling penting. Thank you. Monggo Pak. Pak Ges, gimana tuh Pak Ges? Udah nyala belum Pak Ges? Udah. Katanya Anies tidak mengambil sikap. Bukan hanya bukan sekedar mengambil sikap, membuat surat terbuka. Tanggal 17 Maret 2017, Anies membuat surat terbuka untuk menurunkan spanduk-spanduk itu. Dan mengatakan kalau ada yang tidak disuruh, saya akan hadir. Terus kalau orang lain yang berbuat itu menjadi tanggung jawab Anies. Terus lihat secara objektif, ada nggak di antara yang teman-temannya dia yang berada dalam tim kampanye resmi, berada dalam posisi yang sama. Nggak ada satupun. Nggak ada satupun, jadi sikapnya jelas dan ada gitu loh. Itu satu ya, jadi udah saya jawab yang dikatakan. Berarti nggak benar Anies ini bunglon politik. Nggak bener, karena kan ada, surat terbukanya ada gitu loh. Terus kalau sikap moderat Anies, dari dulu dia memang orang yang sangat moderat. Makanya, jadi kan terbalik-balik nih dalam politik. Sebelumnya dinisbatkan sebagai Syiah dan liberal. Ketika pada saat proses pilkada awal. Ketika menang, AHY yang udah kalah, dinisbatkan sebagai Islam radikal. Kan lucu jadinya. Terbalik-balik labelingnya kepada dia. Selama 4 tahun, ada nggak kebijakan dia yang diskriminatif? Ada nggak kebijakan dia yang intoleran? Lihat aja ke situ. Kalau itu agak pernah ada,
Ya berarti kita mengkritiknya dengan karangan kita sendiri. Kalau bahasanya Anies mengkritik dengan imajinasinya sendiri. Kan jadi aneh kayak gitu. Sekarang kita mau nggak bernegara dengan baik, berdemokrasi dengan baik. Kalau mau berdemokrasi dengan baik, berikan kesempatan aja semua orang untuk maju. Kalau Anda mendukung Ganjar silahkan, yang mendukung Anies silahkan. Tapi ada pintu halangan terbesar, presidensial threshold 20% itu mengkorup hak rakyat. Itu kita sama-sama perjuangkan, itu sama-sama kita lawan. Bukan bagaimana menghambat Anies. Anies bukan siapa-siapa di Republik ini. Hanya salah satu figur dari figur-figur lainnya. Tapi yang problem terbesar kita adalah bagaimana demokrasi menjadi sehat. Bagaimana setiap orang punya kesempatan. Kenapa Jokowi itu menjadi luar biasa? Karena kan dia dekat dengan kita. Bukan anak elit. Tidak hidup dalam tatanan elit. Itu kan udah luar biasa sekali. Kok tiba-tiba menjadi 20% seperti ini menjadi penghambatan terhadap demokrasi. Kalau ini kita diamkan, masa depan Republik ini akan rugi. Menjadi presiden buruk. Dan menurut saya, keterbelahan ini bukan hanya soal pilkada. Dari presidensial threshold ini. Kalau calon-calonnya itu lebih banyak, itu enggak terbelah. Bisa lebih disempitkan itu. Jaraknya enggak semakin lebar. Saya mengajak teman-teman wartawan untuk menyuarakan ini semua. Karena ini problem terbesar kita. Biarkanlah PSI dengan problem Aniesnya. Karena memang kacamatanya sebatas itu. Kepentingannya kepentingan kekuasaan. Kalau kita kepentingannya kepentingan negara. Bagaimana menjaga demokrasi ini lebih sehat, lebih baik. Tidak cuma demokrasi prosedural kan gitu. Kalau Anies bisa berganti, ganti yang lain lagi, ganti yang lain lagi. Biasa aja, di Republik ini nggak kekurangan orang hebat. Banyak sekali. Bagaimana orang-orang hebat ini bisa tumbuh di Republik ini. Itu kita jaga sama-sama, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ges. Nih ke Mas Adi nih. Apakah ini kan pertanyaannya tadi Pak Anies ini mulai ke tengah atau memang konsisten di tengah dari awal? Kalau menurut Pak Ges tadi beliau ini udah konsisten di tengah dari awal. Kalau kata Bang Rian yang pernah Indonesia mengajar dan merasakan tenun kebangsaannya dan pernah tim transisi Anies Baswedan. Nah, pernah waktu tim Jokowi. transisi Jadi, Anies Baswedan. ya Pak Gis lebih kenal lebih lama, tapi saya juga ada kenal sedikit lah sebenarnya. Nah, banyak terlibat dengan Pak Anies juga. Ketika Pilkada DKI, Pak Anies ini berubah kalau menurut Bang Rian. Nah, ini kaitan ke Indonesia mengajar. ya, Ada, tolong disebutkan namanya Rian, saya lupa namanya. Mantan alumni Indonesia mengajar di sebuah daerah di mana saya lupa. Dia pulang melapor kepada Anies. Pak Anies, di sana hanya ada orang Islam. Tidak mengenal orang Muslim lainnya. Jadi tolong dikirim tenaga pengajar muda yang bukan Muslim. Dan Anies kirim. Apa yang terjadi? Setiap minggu orang-orang di masyarakat ini mengantarkan tenaga pengajar muda ini ke kota terdekat untuk ke gereja. Mungkin Rian ingat siapa namanya itu. Jangan-jangan Rian Ernest itu Pak. Jadi di awal-awal saya sempat menerka apakah itu saya dan bukan sebenarnya. Tapi makanya cerita Pak Ges ini cerita yang sangat bagus. Tapi menurut saya anekdotal di luar dari politiknya Gubernur Anies. Jadi cara berpolitik ini sebenarnya Iya siapa namanya kata Pak Ges. banyak bos. Satu angkatan ada 70 orang. Tapi menjadi penting PSI nggak bilang kok pembelahan itu ada, bukan kata PSI. Ini kata survei LSI, kata teman Saiful Mujani, itu menjadi catatan, menjadi penting substansi itu kita ingat bersama. Mangga enggak? Tapi ya itu, walaupun ternyata mereka bernostalgia di sini Mas Adi ya. Walaupun beda perspektif, yang satu melihat Pak Anies berubah, yang satu enggak, Pak Anies emang kayak gitu. Seberapa penting spektrum ideologi itu di dalam politik kita hari ini. Nah, sekalian di closing statement aja Mas Adi. Siap. Kita di ujung acara. Saya lihat hanya di total politik ini, Bang Ges sama Bro Rian ini jadi mesra gitu loh Pak. Kalau ngelihat medsosnya kayak mau perang dunia ketiga itu sudah di depan mata. Untung ada Bro Ari. Jadi perkelahian ide itu selesai di ruang diskusi ini. Itu bahasa basi saya selalu begitu. Nah, yang kedua bahasa basinya itu agak sedikit ilmiah. Dulu ketika kita belajar tentang sejarah pergelakan di Indonesia,
Cokroaminoto itu kan bikin Syarikat Islam. Dia punya murid-murid besar, di situ ada Soekarno, ada Samiun gitu ya. Bahkan Kartosuwiryo. 3 orang dulu yang kita tahu bersama adalah muridnya Cokroaminoto yang memilih berbeda dengan gurunya karena ada alasan ideologis. Dulu Cokroaminoto yang bikin Syarikat Islam itu dianggap terlampau Islamis. Ya, dianggap terlampau Islamis. Islamis dalam arti kalau Indonesia merdeka, satu nasionalismenya itu didasarkan pada nasionalisme Islam. Kalaupun toh demokrasi juga demokrasinya yang bernafaskan Islam, seterusnya dan seterusnya. Soekarno yang dianggap relatif berpendidikan luar barat tidak setuju dengan gurunya. Ya, singkat cerita dia memilih keluar dan mendirikan PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Artinya apa? Bro Ernest ini kan pernah di Indonesia mengajar sama Anies. Beda mazhab dengan gurunya, bikin partai baru melawan Anies. Perkara biasa. Ada korespondensinya. Ada Giring sekolah di Paramadina. Enggak lulus. Anies rektor keluar beda pendapat. Perkara biasa. Jadi ini yang saya sebut perkelahian begini-begini pasti ada kok gitu. Tali temali akademiknya. Enggak lahir dalam ruang hampa. Bro Ernest, Giring misalnya melihat Anies ini kok terlampau Islamis banget sih, dekat dengan kelompok-kelompok kanan. Yang konon dianggap selalu menggunakan ayat gitu untuk mengkapitalisasi kemenangan. It's okay. Tapi itu fakta politik yang tidak bisa kita bantah. Nah, menjawab pertanyaanmu Bro Ari, apakah penting basis ideologis? Sebenarnya kalau mau jujur, jangankan basis ideologis. Orang yang merasa dekat dengan partai aja, itu jumlahnya cuma 19%, Mas. Ada orang yang sangat alergi, kurang lebih 81% itu alergi dan sangat anti dengan partai politik. Jangankan ideologi kanan, kiri, ke tengah, itu orang nggak peduli. Tapi sekali lagi, ideologi ini kan mengeras menjadi konsumsi politik. Anies selalu dikonotasikan ke kanan. Karena memang kita tahu bahwa pendukung Anies itu adalah mereka yang demo dan sholatnya di Monas. Itu nggak bisa dibantah. Tapi pada saat yang bersamaan, orang demo-demo Monas itu kan nggak terjadi. Kalau Ahok nggak keselo lidah. Kan itu yang terjadi. Atau kalau tiba-tiba 212 itu demo di Monas, ngomongin ayat misalnya, kan nggak laku juga Pak. Kalau tidak ada common enemy. Ahok yang dianggap satu menghina Islam itu. Ada konteks dan konteks secara umum. Biar ini kabar buat Said. Orang demo 212 nggak mungkin laku kalau tidak ada Al-Maidah yang dianggap dikriminalisasi. Mengkritik substansi Islam di mana? Jangankan Ahok yang non-muslim, di kalangan Islam sendiri Al-Maidah 212 itu menjadi alat perang, Pak. Bukan hanya perang mulut, tapi perang yang sesungguhnya. Ada yang mengatakan Al-Maidah 21. Al-Maidah itu adalah ayat yang memang tidak toleran karena menghususkan hanya orang Islam lah yang wajib memilih orang Islam. Di luar non-Islam nggak wajib. Bagi orang Islam sebagian yang agak sedikit moderat dan terbuka, Al-Maidah nggak begitu konteksnya. Dulu di zaman Nabi, di zaman perang beda. Beda persepsi. Nah, dikutip oleh Ahok, dianggap salah, dikapitalisasi kira-kira begitu untuk memenangkan pertarungan. Itu satu fakta politik yang memang membuat masyarakat di Jakarta secara umum terbelah saat ini. Artinya demo yang berjilid-jilid, yang ramai-ramai itu kan ada korespondensinya di mana di Kepulauan Seribu mungkin Ahok slip tang, keseleo lidah. Mungkin juga dia ingin mengkritik masyarakat kita itu jangan milih pemimpin karena agamanya gitu, tapi karena kinerjanya. Sekali lagi, kalau mengutip ayat di kita, apalagi ayat sensitif, panjang Pak ceritanya. Itu yang kemudian fakta-fakta politik yang kemudian tidak kita bisa bantah. Tapi di tempat yang lain, Mas Bro Ari, kita juga melihat pilkada 2018 dan 2020. Ada pemimpin yang, oh ini dekat dengan ulama, ini dekat dengan 212, dekat dengan habaib. Kagak laku Bang. Nggak laku. Banyak yang kalah kok mereka. Kenapa misalnya di Jakarta itu kemudian Anies relatif menang, yang kemudian dikonotasikan dengan kelompok kanan, 212, satu, kadang ada momentum politiknya. Ada calon yang dianggap mengkritik agama Islam, ada demo. Dan Anies saat itu saya melihat dijadikan sebagai simbol perlawanan dari berbagai kepentingan kelompok. Tujuannya apa? Yang penting Ahok kalah. Ada juga orang masuk di dalamnya, yang penting Ahok bukan hanya kalah, tapi juga harus masuk penjara. Artinya ada akumulasi kekecewaan di Jakarta. Makanya saya bilang, kalau main isu ideologi kanan dan kiri, terus dimainkan secara umum, ini nggak menguntungkan. Hanya justru membuat ruang publik kita ini semakin panas, tetapi secara elektoral nggak ada gunanya. Apa gunanya misalnya kita berkelahi, ingin ke tengah, ke kiri dan kanan. PKB dulu anti Anies Baswedan, tiba-tiba dia ingin membuka pintu untuk pilpres. Apa urusannya? Padahal kita tahu basis pemilih PKB itu adalah NU.
Nahdliyin yang begitu agresif menyerang Anies yang disebut dengan kadrun, gitu ya, kelompok kanan. Lalu ketua umum mereka, Muhaimin, NU pemilihnya juga Nahdliyin, ahlan wa sahlan ya Anies, terbuka. Itu yang saya sebut bahwa ideologi bagi kita dalam banyak hal hanya kunyahan-kunyahan politik. Ya. Jadi hanya kunyahan-kunyahan itu. Itu menurut saya itu hanya kunyahan-kunyahan politik. Artinya apa? Yang saya bayangkan perkelahian ide di kita gitu, perkelahian ideologi yang kita inginkan seperti misalnya kapitalisme dengan sosialisme. Jelas bukan hanya soal kunut nggak kunut gitu loh, Pak. Kan itu yang membuat kita itu di kalangan kita nggak selesai sampai sekarang. Itu ya sih yang saya tangkap secara umum. Artinya apa? Dalam politik kita ideologi kemudian tidak menjadi penting. Yang penting adalah bagaimana framing ke kanan, ke kiri, dan ke tengah. Anies ketika ke Jawa Timur dipersepsikan karena dia ingin keluar dari kotak Pandora, biar tidak melulu dipersepsikan sebagai orang yang dekat dengan 212, FPI, dan Habib Rizik. Ke Jawa Timur sebagai upaya menetralisir ide-ide bahwa Anies ini adalah mantan aktivis HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, yang selalu disebut sebagai lokomotif pembaharuan pemikiran di Indonesia, yang anti-Wahabi dan anti-Taliban. Anies ingin coba kembali ke hitohnya. Dulu waktu jadi rektor misalnya, dia dianggap liberal, dianggap Syiah, ketika di Jakarta kemudian dianggap Taliban. Nah, Anies coba ingin kembali tuh memutar arah sejarah, bahwa dia tidak seperti yang dituduhkan orang. Persoalan diterima, persoalan ditolak, wallahu a'lam. Tergantung bagaimana Ges memframing itu, dan bagaimana Bro Rian Ernest itu melakukan satu resistensi perjuangan. Kan kuat-kuatan itu aja, Pak. Apa yang terjadi itu adalah framing, bagaimana kita menginjeksi keyakinan itu kepada rakyat. Itu aja kok politik kita. Apa boleh saya berdoa, Bro? Sebagai dosen UIN ya. Cocok lah. Ini sebelum menutup, Pak Ges, saya kasih kesempatan, ini ada buku Pak Ges, beberapa dibawa di depan. Ini menarik nih, kalau buku ini harus dibaca Bang Rian, biar ada bantah-bantahan dalam bentuk buku juga. Jadi tradisi balas-membalas pikiran tuh kita bangun gitu Pak Ges. Nah ini gimana tadi tuh Pak Ges, tanggapan Mas Adi yang tausiahnya yang sangat puitik gitu loh. Memang mungkin udah lama sekali ya dari saya kecewa itu ketika 2004 Pilpres pada saat Mas Amin itu. Jadi memang pemilih kita nggak ada persoalan ideologis itu. Di satu sisi berbeda, nanti di pilkada mana mereka bersatu di antara partai itu. Bahkan PKS dengan PDIP gitu kan. Gak ada jarak yang jelas terhadap kekuasaan gitu kan. Selalu yang terjadi adalah kompromi terus bagi-bagi kekuasaan. Itu nggak menarik gitu. Kita nggak pernah belajar soal itu secara jelas. Beda dengan di Amerika, di Inggris gitu loh. Kalau itu kan jadi jelas. Itu emang problem kita lah. Tapi ini kalau terakhir saya mau ngomong begini. Pada teman-teman media jangan kaget. Saya yang buka aja dari sekarang nih. Kalau ujung-ujung akhirnya PSI akan mendukung Anies Baswedan. Gue kenal banget tuh anak-anak muda. Sebagiannya itu fansnya Anies. Tapi saya nggak buka antar nama-namanya siapa-siapa aja. Sama aja itu. Cuman dalam rangka elektoral ya silahkan aja. Toh sama-sama menguntungkan itu kan. Ini roastingnya udah mulai apa? Oke, makasih. Ya Bang Rian, silakan Bang Rian. Penutup aja atau? Iya, terserah lu. Pokoknya ini momen lu kata-kata terakhir nih di sini. Terakhir ya. Lu mungkin nggak akan mendukung Anies Baswedan seperti yang diramalkan oleh Al-Mukarram Ges Khalifa tadi? Politik adalah soal pilihan. Yang pasti tadi statement Pak Gesnya juga kaget, keselak. Karena per hari ini tentu politik nggak ada kawan lawan abadi gitu ya. Pak Ges juga lebih tahu lah pasti. Tapi per hari ini tentu masih jauh lah ide itu. Bahkan nggak pernah sedikit pun, satu mikrodetik pun terpikir. Tetapi yang paling penting bagi PSI sebenarnya memang bukan orangnya sebenarnya. Tetapi nilai-nilainya, nilai-nilai PSI yang diwakili oleh orang-orang itu. Kayak contoh nih, Gubernur DKI 2024 siapa ya misalkan? Nilai-nilai ini ada di Pak Anies gak? Paling tidak sampai hari ini tidak ada. Tapi orang-orang lain ada gak kira-kira yang mau DKI 1 nih? Pak Erick Thohir keren gak ya? Gitu kan. Ridwan Kamil keren gak ya? Ada nilai-nilai PSI gak ya di sana? Nah ini menjadi yang paling penting soal nilainya bagi PSI. Bukan soal mengkultuskan orang tertentu atau sebaliknya membenci orang tertentu.
Bagi PSI yang jelas adalah pencapaian seorang Gubernur Anies Baswedan yang sudah hampir 5 tahun menjabat, sebenarnya catatannya rapor merah sebenarnya. Bahwa nanti ada yang nggak terima dengan kritik ini ya sah-sah saja, tapi kami akan terus mengkritik. Karena ini adalah kami berbicara sebagai partai politik yang diberikan amanah oleh warga DKI Jakarta untuk mengawasi kinerja Gubernur DKI. Jadi misalnya nih, di 2024, abang saya Pak Geis jadi Gubernur DKI, ya tiap hari akan saya kritik juga. Akan panas banget pasti kan. Kalau gue maju lu dukung nggak? Apa? Kalau gue maju 2024 Saya lu dukung. nggak? Nah, Jadi karena Pak Geis secara spirit personal moderat banget. Sayangnya spirit ini tuh nggak kelihatan kemarin di kampanye Anies Baswedan. Jadi Gue udah dapat judul thumbnail soalnya nih. jadi itu sebagai konteks bahwa bagi PSI paling penting adalah nilainya, bukan sosok Pak Geis, tapi nilai-nilai dari Pak Geis. Gitu. Dari saya terima kasih. Tambahan Mas Adi. Terakhir, Doa deh, doa. bagi banyak orang politik itu serba kemungkinan, art of possibilities ya. Tapi bagi PSI dan Anies kok kayaknya sampai lebaran kuda sekalipun kemungkinan itu nggak akan ada. Atau ini saling posesif sebenarnya. Ini bagaikan minyak dan air yang sampai kapanpun sulit untuk disatukan. Kecuali kiamat dipercepat, mungkin bisa berkoalisi. Gitu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.